Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali dalam satu majelis rutinan kita malam Sabtu. Mudah-mudahan kumpul yang kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan manfaat yang besar. Manfaat dalam urusan dunia, manfaat dalam urusan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan barokah dari ini majelis serta barokah dari bacaan zikir dan doa yang kita lantunkan pada malam hari ini, mudah-mudahan akan mengangkat semua wabah, akan mengangkat semua penyakit, akan mengangkat semua musibah yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah hadirin yang dirahmati Allah bahwa apa yang kita doa, apa yang kita baca ini, kalau kita benar-benar yakin, maka insya Allah akan menolak segala macam sesuatu yang buruk. Kita tetap menjalankan anjuran dari pemerintah, anjuran dari ahli medis tentang masalah virus corona ini, tapi tetap ikhtiar batin kita dengan doa dan lain sebagainya tetap kita kerjakan. Insya Allah dengan kita mengerjakan ini, Allah Subhanahu wa taala akan cepat mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Habib Umar ngomong, doa yang kita panjatkan ini lebih ampuh dari ramuan-ramuan yang dibikin oleh Cina maupun Amerika. Maka yakinlah ini kita doa bukan sembarangan. Kita minta sama yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu, tanpa meremehkan anjuran dari ahli medis, tetap kita ikuti. Makanya mohon maaf barangkali tadi yang masuk belum cuci tangan, diarahkan untuk cuci tangan ataupun wudu. Ya, ini bagian dari ikhtiar zahir kita. Ikhtiar zahir kita kerjakan, ikhtiar batin kita kerjakan. Dan mudah-mudahan kita tetap menyelenggarakan acara rutinan semacam ini akan menambah barokah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal. Yang penting tetap ikhtiar zahir kita kerjakan. Yang sakit, pilek, batuk, demam, mending di rumah. Ya, streaming lewat handphone atau lewat laptop, ya, di fanpage-nya Majelis Ta'lim wa Dzikir Nurul Qulub. Insyaallah sama saja, niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat silahkan datang duduk bersama dengan niat untuk mencari ridha Allah dan niat lidaf'il bala, untuk menolak bala. Insyaallah pulang dari tempat ini Allah selalu berikan kita sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, kita dengarkan dulu ya, sepatah dua patah kata tausiah ataupun mau'izatul hasanah dari beliau Al Habib Muhammad Rukni bin Abdullah bin Alwi Al-Antas SHI. Ya, kita dengarkan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita insyaallah. Akhir kita orang doa baik. Kita dengarkan dan jangan pulang dulu, sebab malam ini walaupun bukan malam Sabtu Pahing, biasanya kan malam Sabtu Pahing menunya agak beda. Cuman memang rezeki ini itu Sabtu Pahing. Kayak Sabtu apa kira nih? Manis. Sabtu manis. Ya manis habis. Ini ada salah satu orang yang mungkin kepengin ngasih apa? Saya belum tahu sampai sekarang orangnya siapa. Ini tak kau ini orang jawab sih, piknya orang ngomong, oh ya bisnya orang mata. Saya nggak tahu siapa yang ngasih sampai detik ini. Cuma mudah-mudahan apa yang beliau berikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Amin. Sebagai wasilah untuk daf'il bala, lidaf'il bala, baik yang nyumbang maupun yang makan. Insyaallah yang nyumbang juga dapat
sehat walafiat, yang makan juga sehat walafiat. Allahumma. Berarti ana sing nyumbang ya Mbah, nasi kebuli malam ini. Iya, benar. Udah pesan. Ya, jadi untung ini kita yang datang malam ini. Tapi ya bukan malam ini toh. Ya terus ana kebuli ditekal, kebuli tekal awas. Ini alhamdulillah. Cuman subhanallah ini ya rezeki memang nggak bisa dikira-kira hadirin. Kita mungkin ngiranya malam Sabtu Pahing ana ning ora ponggolanan doge, merem doge. Ning ora kan sega padang. Lah ini bukan Sabtu Pahing, nasi kebuli. Kan laka-laka ini rezeki sudah. Sabtu manis ya. Mudah-mudahan Sabtunya Sabtu manis kampus sudah. Tapi bukan karena ini kita tetap hadir semangat dalam majelis ilmu, insyaallah keberkahan akan kita dapat. Kepada beliau Habib Muhammad Rukni, waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul was sahbi wa ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Qulub Al-Akh Fadilatul Habib Muhammad bin Mustafa bin Ali bin Muhammad bin Hadun Al-Attas. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Dalam keberkahan. Allah selalu berikan istiqamah. Amin. Menuntun kita sampai yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya cintai dan saya banggakan, jamaah Majelis Taklim Nurul Qulub. Ini sebenarnya Al-Fakir cuman pengen nastamid barakah, pengen nyari barakah dari Majlis Nurul Qulub, mobil khusus beliau akhina al-fadil Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas. Ternyata sebulan anak ibu tambah anak kebuline nih. Karena ya wis insyaallah kabul diterima, amin ya rabbal alamin. Niki kula saya tidak mau panjang lebar sebab idza hadaral ma batalat tayammum. Kalau wis anggar wis ana banyu tayammum ki ora kanggo. Niki wis ana habibmu ya debu ora kanggo. Tapi niki tidak lain dan tidak bukan imtisalul amal, melakukan perintah beliau, mugi-mugi angsal manfaat, amin ya rabbal alamin. Niki alhamdulillah kula panjenengan kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan ingkang luar biasa. Sebagaimana dengan kumpulnya kita di sini mengingat Allah Subhanahu wa taala di Majlis Ta'lim, yang mana kita dituntun oleh guru-guru kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Majlis Ta'lim, selain kita mempelajari ilmu-ilmu Allah, juga kita diajari untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keutamaan ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melakukan peristiwa Isra Mi'raj yang bertepatan besok malam 27 Rajab. Itu ketika Nabi SAW melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dilihatkan hari kiamat. Ketika Nabi dilihatkan hari kiamat, itu Nabi nangis luar biasa, nangis sedih, terisak-isak, sampai akhirnya malaikat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau ini tidak akan menemui waktu itu, engkau ini tidak akan mendapati hari kiamat tersebut. Kata Nabi Muhammad,
Aku tidak sedih, aku tahu atas kedudukanku. Aku tahu aku tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Akan tetapi aku khawatir bagaimana nasib nanti umatku ketika bertemu hari kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW setelah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, Nabi Muhammad mengatakan, ra'aitu rajulan istahwada syaitan. Nabi mengatakan, aku melihat seorang laki-laki diputeri dening setan. Setan niki muteri menungsa niki. Wonten setunggal tiyan ana wong siji diputeri dening setan akeh ekor. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW ini khawatir. Kenapa ini orang kok diputeri dening setan? Ketika Nabi Muhammad melihat orang tersebut, Nabi mengatakan kembali, ra'aitu nuran nazala ila hadzal rajul. Kemudian aku melihat lagi cahaya datang kepada laki-laki tersebut dan setan semuanya pada lari. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa cahaya itu? Dan apa gerangan yang dia lakukan sehingga setan langsung lari ketika cahaya tersebut turun? Dan dikatakan oleh Jibril, ja'a dzikruhu ilallah. Wahai Muhammad, ketahuilah ketika setan-setan itu berkumpul, kemudian dia mengingat Allah, setan tersebut pun lari dengan dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, setan tersebut bakal lari. Setan ini musuh terbesar sebelum datangnya corona. Nggih napa nggih? Corona kan musuh-musuh anyar. Tembe wingi gawean anyar. Makhluke anyar. Tapi niki setan musuh bebuyutane menungsa. Musuh bebuyutan menungsa dari zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum diciptakan Nabi Adam pun wonten setan. Sing arane setan niku kira-kira ana sing apik napa mboten? Ana sing khoyir napa mboten? Laka ya. Tapi wonten setunggal cerita setan berbuat bagus. Ada satu cerita setan berbuat baik. Bukan karena ini ada corona, bukan. Engko coronane rada terakhiran. Agar awal-awal akhirnya tegang. Ada satu cerita setan berbuat baik. Sebagaimana diceritakan, dahulu ada seorang yang soleh. Niki orang ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Saking luar biasanya, ini orang kalau mau masuk waktu subuh, ini zaman dulu, zaman belum ada lampu, belum ada listrik. Kalau zaman saiki wis ana lampu kadang wonge tambah males. Ini zaman dulu belum ada lampu, belum ada listrik. Ini orang soleh luar biasa. Tangi pan maning masjid, pan sholat subuh itu bangunnya jam 3. Bukan sampai situ. Dia bangun jam 3, orang langsung tangi, raup, langsung maning masjid, ngoten. Dia bangun, dia mandi pakai minyak wangi. Ambune kelambi sing anyar. Kan beda kalau kita orang. Wis tangi, kadang orang ngantuk-ngantuk salate, sujude suwe nemen. Jebule sing ngantuk turu. Kadang kelambine wis sing pada nggo turu, kelambi partai dienggo nggo salat. Tapi ini orang soleh luar biasa. Sehingga orang ini bangun pagi-pagi, dia pengen melakukan etikaf di masjid, sholat tahajud di masjid, dia menunggu sampai datangnya sholat subuh. Singkat cerita, ketika dia sudah rapi, wis adus, wis wangi, beliau pergi ke masjid. Dalam keadaan tidak ada lampu, tidak ada listrik, pasti petang, dan jalan belum kayak sekarang wis diaspal. Mungkin kerikil ya sih atos-atos. Singkat cerita, ini orang begitu di tengah perjalanan ternyata kejeblos dening ruang. Ada satu lubang, beliau karena tidak ada lampu akhirnya kejeblos. Begitu kejeblos ya otomatis namanya barudan. Saya kayak mirip kayak ya. Barudan ya otomatis lowangnya isinya lumpur, kotor, akhirnya bajunya kotor. Begitu orang tersebut bangun, ternyata bajunya yang awalnya warnanya putih jadi agak hitam, bahkan warnanya hilang karena lumpur. Kira-kira ngerti kula panjenengan pripun?
balik orang belum salim wis sekalian turu lah. Kayak kan berbuat apik angel-leman. Tapi ini orang beda. Ketika sudah kecemplung kotor dia pulang, mandi lagi. Ganti baju yang baru lagi, minyak wangi lagi, sisiran maning, peci anyar maning, mangkat maning. Begitu berangkat yang kedua, ternyata keblosok maning. 2 kali keblosok begini. Kira-kira kita gimana? Wis pindho mangkat kejebak blosok, udan be kadang. Males, teles lah wis teles ngomriyang suka turu. Kan beda ini. Ini orang soleh luar biasa, benar-benar keniatannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua ini dia pulang. Begitu yang nomor 3, ketika dia mau berangkat lagi, dia wis ngerti kayak sing sebelah kanan ana luang, sebelah kenene ana luang. Oh yang berarti kudune lewat tengah-tengah. Cuman dheweke juga ragu, sambil adus sambil wangi-wangi kudu lewat endi ben ora kejeblos. Ternyata begitu yang ketiga dia keluar dari rumah setelah mandi, pakai minyak wangi, pakai wewangian, dia keluar dari rumahnya, ternyata bertemu dengan salah satu orang. Orang tersebut berkata kepada seorang soleh tersebut, wahai fulan, apakah engkau mau ikut denganku? Akan aku antarkan. Ini orang bawa obor untuk menerangi jalan. Singkat sudah akhirnya dia melu. Ya wis kebenarannya wis pindho kejeblos gara-garanya orang weruh dalan ke panjenengan gawa obor ya kebenaran. Akhirnya niki orang soleh jalan bersama orang tersebut. Bahasa kerennya guide, penunjuk jalan. Bahasa Arabnya dalil. Guide itu bahasa Arabnya apa? Dalil. Dudu dalil kitab tapi dalil. Niki artinya juga guide, penunjuk jalan. Ini akhirnya ada seorang penunjuk jalan bawa obor. Begitu di tengah-tengah perjalanan yang ngobrol masa pan meneng-menengan toh. Akhirnya ini orang soleh penasaran ini siapa? Hei fulan, aku ini tidak pernah melihat wajahmu. Raine rai asing. Biasanya nggak rai asing kan penasaran ya, di majlis anak rai asing kan paman iskira ini siapa kayak wartawan roh wagu maning misalkan. Kan pasti pengen kenal. Sehingga ini orang, apalagi orang soleh mempunyai tingkah laku yang bagus. Ini orang berbuat baik pasti pengen kenal. Ditanya, wahai fulan, engkau ini siapa? Dijawab oleh orang yang membawa obor tersebut, aku ini setan, aku ini iblis. Ini wedis. Ini orang jawab iblis. Ini orang soleh bingung. Engkau iblis, engkau setan, kenapa engkau berbuat baik kepadaku? Setauku tidak ada sejarahnya iblis ataupun setan ini berbuat baik kepada manusia, sebab mereka ini pengen membawa, membikin teman-teman manusia bareng-bareng masuk ke dalam neraka. Kenapa engkau berbuat baik kepadaku, menuntun aku agar aku masuk ke dalam masjid sehingga aku beribadah mendapatkan ridho Allah? Kenapa engkau melakukan ini semua wahai iblis? Kemudian iblis tersebut menjawab, wahai fulan, wahai orang abid, orang yang ahli ibadah, ketahuilah, yang pertama engkau keblosok, yang pertama kejebur, itu yang membikin adalah aku. Wis sing gawe luang itu aku. Ternyata panjenengan ketika kejeblos, keblosok, panjenengan ora patah semangat, malah tambah giat, tambah semangat. Ketika panjenengan tidak putus asa tersebut, panjenengan semangat, itu panjenengan dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan berangkat, aku bikin lagi lubang. Ternyata panjenengan kejeblosok, balik maning, panjenengan ora putus semangat maning. Gara-gara panjenengan ora putus semangat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa keluargane sedaya panjenengan. Lah saya takut ketika ketiga ini saya bikin lubang lagi, saya bikin kejeblos maning, ternyata panjenengan semangat maning, saya takut nanti seluruh manusia yang ada di dunia mereka diampuni dosa-dosanya dan saya tidak ada teman nanti di neraka. Jadi karena itu aku lebih baik memilih membantu engkau sehingga engkau dan keluargamu yang selamat. Aku masih bisa mencari teman-teman agar masuk ke dalam neraka. Makanya hadirin jamaah Majlis Ta'lim Nurul Qulub yang dimuliakan oleh Allah, apalagi sekarang ini kita lagi rame-ramenya virus corona.
Sesungguhnya ini virus corona atau musibah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, musibah ini merupakan satu ujian. Orang kalau ujiannya lulus, dia bakal semakin diangkat derajatnya. Ini kelas para aulia, para orang soleh, maka ini adalah ujian. Ada pula kelasnya orang-orang yang seorang mukmin tapi kadang ana maksiat ya setengah-tengah. Mugi-mugi kula panjenengan kelas kowe alhamdulillah. Ketika dikasih musibah seperti ini namanya peringatan, indzar. Namanya peringatan. Tapi musibah yang kena untuk orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang mufsid, ketika dikasih cobaan musibah seperti ini namanya azab. Makanya kita hati-hati, jangan sampai musibah ini termasuk azab bagi kita. Mudah-mudahan ini hanya peringatan bagi kita, sehingga kita bisa berubah dari masa lalu kita yang banyak masalah, banyak dosa, banyak kemaksiatan. Mudah-mudahan kita bisa merubahnya. Sebab manusia ini terbagi menjadi 3 dimensi waktu, terdiri dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebaik-baik manusia orang yang bisa memanfaatkan masa lalu untuk memperbaiki masa yang sekarang ini, dan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Dan serugi-ruginya manusia orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin. Itu sebagaimana baginda Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Jadi dengan virus corona ini, kita yang awalnya banyak kemaksiatan, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, monggo kita bertobat kepada Allah. Sebagaimana Habib Muhammad mengatakan, kita lebih mendekat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Kita lakukan ikhtiar-ikhtiar kita, melakukan cuci tangan, melakukan diam di rumah atau yang lainnya. Tapi kita juga jangan lupa, kita tetap minta sama Allah, bertakarrub kepada Allah, karena ini ikhtiar merupakan kewajiban bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah paham. Oh, ini orang gak ada imannya, masa baru dikasih ujian corona wis wedi, orang gelem metu dadak cuci tangan apa iki, wong salah. Sebab dahulu pun sahabat Umar bin Khattab ketika melakukan perjalanan dengan sahabat Abu Ubaidah, melakukan perjalanan perdagangan bersama Abu Ubaidah, ketika akan sampai ke kota Syam atau apa lupa. Itu ada salah satu kota, itu Sayyidina Umar mendapat khabar bahwasanya di situ, di kota tersebut ada taun, ada wabah penyakit yang menular. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendapat kabar tersebut, Sayyidina Umar langsung menyuruh pasukannya, menyuruh rombongannya agar berbalik arah. Jangan kita mendatangi kota tersebut, karena kota tersebut ada wabah penyakit. Abu Ubaidah mengatakan, ya Umar bin Khattab, kenapa engkau lari dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Abu Ubaidah mengatakan, limadza tafirru min qadarillah? Kata Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lebih bagus. Makanya ini bentuk ikhtiar kita. Ketika kita ada satu penyakit, jangan kita mentang sok-sokan, oh ini gak usah seperti ini, tawakal tapi harus ikhtiar. Makanya tetap itu, sebagaimana anjuran-anjuran dokter kita lakukan. Tidak apa-apa, anjuran medis kita lakukan. Meskipun nanti panjenengan mungkin lihat sholat Jumat ada yang sudah ditiadakan, diliburkan sementara. Itu seperti di Jakarta. Itu karena sudah darurat. Mudah-mudahan Tegal tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan Tegal selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Tegal selalu diberikan kenyamanan, kedamaian, kesentosaan, dan selalu dijaga dari penyakit-penyakit, baik penyakit yang ringan sampai penyakit yang besar yang menular, wabil khusus corona dan saudara-saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari Al-Fakir, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampaikan terima kasih kepada beliau Amin Al-Karim Al-Habib Muhammad Rukni bin Abdullah bin Alawi Al-Attas yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya kepada kita semuanya.
Intinya ikhtiar zahir, ikhtiar batin tetap kita kerjakan. Jangan sok pinter, jangan sok sufi, dan jangan sok jadi orang alim. Kadang-kadang misalnya Habib wedi wong kabeh-kabeh sing gawe Gusti Allah, tawakal bae. Iya ngerti tawakal, tapi tetap ikhtiar. Ente tawakal tok modal tak anjina kandang macan wani. Modalnya tawakal. Wani boleh kira-kira? Wani boleh? Wong loro nandok macan siji, ente siji wani boleh? Wani boleh? Orang wani. Nah ini kan berarti tawakal kita masih lemah, ya enggak? Tapi tetap tawakal, kita harus yakin semua ini yang ngatur Allah. Tapi tetap ikhtiar kita lakukan. Makanya saya tadi sudah bikin maklumat di grup WhatsApp. Yang mau berangkat cuci tangan dulu, ambil air wudhu dulu, ya kan? Maning pamangan kebuli wisun dingin. Ya, terus yang sakit jangan berangkat. Ya. Yang apa istilah tadi? Apalagi tadi? Jangan salaman dulu. Aja salaman di situ kan go isyarat nang. Jangan memaksakan kudu salaman, jangan sudah. Jangan diremehkan. Wis bariki aja salaman karo Habib. Ya, ngomong aja salaman, wis bil qulub kan masih bil qulub sudah. Sama aja. Terus ente juga ngal minggu salaman, kadang seminggu ping telu salaman isi kurang. Salaman nanti sudah. Ini anjuran kita kerjakan hadirin. Anjuran kita kerjakan. Ya, cuci tangan ada sabun sudah kami sediakan. Sebabnya mulai antiseptik karo hand alakan nang toko. Ya, Pak Imran soleh Pak Imran. Sudah dapat? Belum datang Pak Imran itu ngoli. Tapi tetap ini kita kerjakan, jangan disepelekan. Cuci tangan sudah. Toh sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, mau makan sekalipun pakainya sendok tetap sunnah cuci tangan. Sebelum makan dan sesudah makan, sekalipun nggak sendok, kan nggak ada hubungannya pakainya sendok. Sekalipun pakai sendok, tetap cuci tangan. Insya Allah, Allah jaga kita semuanya. Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal. Tabarukan dengan kitab Risalatul Ma'awanah, kita baca sedikit hadirin meneruskan kajian kita Sabtu yang kemarin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bil afwi an musiihim was-safhi an janibihim. Hendaklah kalian mengampuni atas orang-orang yang bersalah di antara mereka, maksudnya keluarga kita atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Wasafhi an janibihim, dan memaafkan apa-apa yang ada di sisi mereka. Waj'alhum batinan fi halin mimma ikhtalasuhu min malika, dan jadikan mereka ini di dalam batinmu ini menghalalkan atas apa yang mereka ambil secara diam-diam dari kita, dari harta kita. Fa innaka saufa tajidu dzalika fi kiffati hasanatik, maka sesungguhnya engkau kelak akan menemukan, akan mendapatkan itu semua di dalam timbangan kebaikan engkau. Artinya pahala kita akan bertambah. Fala yambaghi an yakuna hadzuka minhumus thawab wa hadzuhum minkal iqab. Jangan sampai dan tidak seharusnya menjadikan kamu ini mendapatkan bagian pahala dari kesalahan mereka. Wa hadzuhum minkal iqab, dan mereka mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman gara-gara kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pernah ditanya,
Kam yughfar lirraqiq fi kulli yaum ya Rasulullah. Berapa banyak seharusnya kita ini memberikan ampunan kepada budak setiap harinya, berapa banyak? Faqala sab'ina dzallah. Kata Rasulullah 70 kesalahan. Wa hadhil musamahah innama hiya fi huquqika wa amma fi huquqillah fala wajha laha. Dan ini adalah pemberian maaf, pemberian toleransi atas hak-hak kamu yang dilanggar oleh mereka, bukan hak Allah. Kalau hak Allah enggak ada toleransi. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Bagaimana kita bermuamalah kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Harus, jangan sampai kita menuntut hak kita, contoh dari istri kita, tapi kita nggak pernah memberikan hak mereka. Bojo ngomladeni terus, tapi nggak pernah dikasih nafkah. Ini nggak bener, nggak beres berarti. Jadi tunaikan kewajiban kita kepada tanggungan kita, baru kita tuntut hak kita. Kalau kita belum tunaikan, jangan tuntut. Dan seandainya mereka berbuat salah, ini bab yang baru. Mereka berbuat salah kepada kita. Di sini dicontohkan, mungkin mereka mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Jukut duitnya panjenengan nang salah ini. Kan salah, nggak izin kan berarti salah. Ini uangnya suami nggak boleh, haram hukumnya nggak boleh. Tapi jangan jadikan kesalahan ini berlarut-larut. Maafkan mereka, maafkan mereka. Nasihati, tetap nasihati, kasih pelajaran, tapi jangan dibenci selamanya. Jangan dibenci. Jadi maafkan mereka. Anak kita mungkin pernah berbuat kesalahan sama kita, dosa, tapi jangan berlarut-larut. Jangan sampai mereka, anak istri kita atau orang-orang yang ada dalam tanggungan kita ini besok merasakan disiksa oleh Allah gara-gara berbuat salah sama kita. Kalau kita memaafkan mereka, hadirin, maka kita akan mendapatkan 2 kali lipat pahala. Pahala kita bertambah. Ini maksudnya seperti itu. Jadi intinya tetap berbuat baik sama mereka. Kalau mereka salah, maafkan mereka. Dan jangan disepatani. Terutama ngomong bojone sampean, kalau punya anak kemudian anaknya nakal, jangan nyepatani anak. Sebab kalau nyepatani anak, akhirnya yang namanya kata-kata kadang-kadang menjadi doa, yang akhirnya anaknya sengsara gara-gara doanya orang tua. Pun ini sekedar mukadimah dari bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Allahumma amin ya rabbal. Tadi kita sampaikan terima kasih kepada Habibana Muhammad Rukni bin Abdullah Al-Attas atas tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, jangan berangkat ngaji karena ada kebuli, ya. Iya anak kebuli, minggu ngarep laka kebuli orang mangkat. Tak diteni raine lho iki lho si mangkat. Malam Sabtu orang mangkat, awas. Pun mudah-mudahan manfaat Allahumma. Dan informasi hadirin, informasi bahwasanya kabar yang sampai kepada saya, Hall Pekalongan tahun ini ditiadakan. Hall Pekalongan tahun ini ditiadakan, dan Hall Haddad, Hall Tegal ini masih dimusyawarahkan. Mudah-mudahan tetap jalan. Saya ngomong sama, nggak usah live ya, nggak kena ngasih.